Apa yang kamu lakukan? Ini pesanan makan siangku. Kenapa kamu makan siangku? Saya mengerti. Apakah kamu yang makan daging makan siangku beberapa hari terakhir? Tidak, tidak. Ini yang CEO Wang minta saya lakukan. Kamu tidak boleh makan ini, siapapun pemilik kotak makan siangnya. CEO Wang yang mengirim email kepada saya untuk melakukan ini. Apa? Saya yang meminta kamu melakukan ini? Perut tidak enak hari ini. Tolong makan kotak makan siang biru untuk saya. Chen Jin, menurutmu saya akan mengirim pesan seperti ini? Pasti ada masalah. Pesan itu menunjukkan kamu sebagai pengirimnya. Berhenti. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Pesan-pesan beberapa hari terakhir semuanya berasal dari kamu? Zhang Sheng, sekarang kamu berani berpura-pura menjadi CEO Wang. Benar, saya yang melakukannya. Jadi, Itu kamu yang berpakaian seperti ini? itu bukan saya, itu interpretasi kamu sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah kamu manusia kamu? Apa yang kamu lakukan? Song Nuan. Song Nuan, tenang. Apakah kamu sakit? Biarkan saya lihat. Pindahkan daging di kotak makan siang merah ke kotak biru. Tambahkan sayuran ke kotak makan siang biru. Song Nuan. Kamu membuat saya ingat masa kuliah saya. Semangatmu seperti api, seperti sinar matahari musim semi. Tekanan kerja di JM terlalu berlebihan. Seluruh JM berwarna abu-abu. Apakah kamu bersedia membawakan saya sedikit sinar matahari besok? Kamu benar-benar berbakat, bukan? Zhang Sheng, kamu brengsek. Kamu gangster yang menjijikkan hidup rendah. Saya selalu berpikir bahwa ada batas untuk niat jahat seseorang, tapi kamu tidak memiliki batas. Kamu pikir saya akan hancur karena apa yang kamu lakukan? Saya akan pergi? Saya katakan padamu bahwa saya tidak akan. Saya bisa menoleransi semua ini untuk pekerjaan saya. Saya hanya benci fakta bahwa saya harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatmu mual, kamu membuatku ingin muntah. Aku membencimu. Aku tidak ingin melihatmu lagi, tidak sedetik pun lagi. Saya mengundurkan diri, saya tidak ingin pekerjaan ini lagi. Song Nuan. Zhang Sheng, lelucon ini tidak pantas. Biarkan Hao Min memberikan ini kepada Song Nuan. Saya mengerti perasaanmu, jangan terlalu sedih. Begitulah Zhang Sheng, bukan? Mungkin saya bisa meminta perusahaan untuk memberimu cuti beberapa hari agar kamu bisa istirahat sebentar. Bukankah benar bahwa dua eksekutif senior sedang menangani insiden ini? Saya bertanya-tanya, mengapa semua daging saya masuk ke kotak makan siang CEO Wang? Kotak makan siang saya hanya menyisakan sayuran. Kamu anak yang pintar, tapi sayangnya tidak bisa menggunakan kecerdasanmu pada hal yang benar. Saya tidak akan repot dengan alasan yang biasa. Kamu telah menciptakan semua kekacauan ini di JM baru-baru ini. Kamu beritahu saya bagaimana ini harus ditangani. Saya merasa saya melewati batas dalam hal ini. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Lihat. Kamu membawa Sinua, Geng Joling, and K perusahaan kita-kita akan segera menjadi taman kanak-kanak. Satu-satunya yang kurang adalah kita harus membersihkan setelah mereka. Direktur Hao, jangan mencoba membujuk saya untuk tidak melakukan ini. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri.
Saya sangat bodoh, saya terlalu malu untuk tetap di sini. Siapa ini? Mengapa dia meninggalkan kesempatan pekerjaan ini? Apakah dia Song Nuan? Dia mengundurkan diri karena ini. Dia punya keberanian. Jika ini terjadi padamu, bisakah kamu tetap di sini? Oke, saya mengerti. Zhang Sheng, kemarilah. Apa? Lihat apakah ini hasil yang kamu inginkan? Song Nuan baru saja mengajukan pengunduran dirinya. Memang benar saya tidak menyukainya, tapi saya tidak ingin dia pergi. Tidak peduli apa motivasimu. Kamu harus menanggung konsekuensi dari perilaku tidak bertanggung jawabmu. Saya tidak akan memberitahu ibumu tentang ini segera. Tapi syaratnya adalah untukmu membawa Song Nuan kembali bekerja dengan sukarela, tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Ayah, Song Nuan, apakah kamu sedang bekerja? Sibuk? tidak apa-apa. Apa? Tidak enak badan? Saya tidak ingin bekerja di gym lagi. Siapa yang mengganggumu? Tidak juga. Saya hanya tidak ingin bekerja di sana lagi. Nak, jangan mudah marah. Kamu tidak bisa seperti ini, susah loh dapat kerjaan kayak gini. Kamu harus menghargai kesempatan ini, dengar enggak? Aku tahu. Oke, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi, aku lagi bahas sesuatu yang penting sama teman. Oke, dadah. Anakku lagi modi, dia nggak ngerti susahnya cari kerja sekarang. Aku harus ngajarin dia lagi. Pak Song, kamu nggak berubah setelah sekian tahun. Masih menjaga sikapmu sebagai seorang guru. Chen Wei, menurutku kamu berubah banget. Perasaan yang kamu kasih ke aku itu kayak orang-orang sukses yang sering muncul di TV. Jangan bilang gitu. Di depanmu aku selalu muridmu. Gimana Pak Song? Kamu nunggu izin istri dan anakmu dulu sebelum setuju? Bisa dibilang begitu. Menurutku terima aja kerjaan ini. Wakil Presiden keren kan kedengarannya? Lagian bukannya Song Nuan sendirian di Shanghai? Dan dia anak satu-satunya kamu. Kalian berdua bisa di kota yang sama dan saling jaga bagus kan? Sekarang aku punya kemampuan dan ada kesempatan bagus ini. Waktunya pas, ini hal yang bagus. Aku nggak ngerti bisnis. Itu nggak penting dalam bisnis, aku cari karakter. Karakter itu yang paling penting buat aku. Aku cuma bisa percaya sama kamu. Chen Wei. Ini perubahan besar buat keluarga kita. Ini kasih aku waktu. Ini semua salah aku. Seharusnya aku hentikan Zhang Sheng dari jalan yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini juga salah aku. Salah aku karena terlalu banyak mikir. Bukannya itu juga buat kebaikan dia sendiri? Aku nggak seharusnya motong bajunya jadi lebih pendek. Kita nggak bisa mengubah hal-hal di masa lalu. Menurutmu seberapa sedih Song Nuan? Dia nggak bakal beneran berhenti kan? Dia?
Itu nggak boleh terjadi. Kamu lagi ngomongin aku ya? Pembunuh. Jangan bilang gitu, dia pasti juga sedih. Biarin aja dia ngomong, sekarang aku cuma penjahat. Zhang Sheng, kalau kamu laki-laki, bertindaklah seperti laki-laki. Minta maaf sama Song Nuan dan minta dia memaafkanmu. Aku nulis 300 biar dia ambil. Hei, berhenti biar aku yang bicara. Beginilah Zhang Sheng, kalau kamu bisa mendapatkan maaf dari Song Nuan dengan mengorbankan sedikit. Apa kamu mau melakukannya? Kenapa aku harus minta maaf darinya? Kamu terlalu menganggapnya tinggi selama aku mengenalnya. Aku belum pernah mendengarnya mengucapkan kata maaf. Bisakah aku tidak memberitahumu ini dulu? Tapi syaratnya adalah apapun caranya. Kamu harus membuat Song Nuan kembali bekerja dengan senang hati. Aku tipe orang yang tidak akan minta maaf. Jadi aku datang ke kalian, bantu aku mencari cara lain. Kalau berhasil aku traktir makan. Apa katamu? Aku tidak dengar apa katamu. Kamu menyebalkan, kenapa selalu mengganggu Zhang Sheng? Tidak. Tidakkah kamu lihat dia sudah merendahkan egonya? Berhenti bertengkar. Bisakah kalian memberikan saran yang membangun? Biar aku pikirkan. Aku tahu seperti apa Song Nuan. Dia tidak mudah marah. Tapi kalau sudah marah dia tidak akan menarik kembali kemarahannya. Jadi cara biasa tidak akan berhasil. Maka hanya ada satu cara ini. Cara yang tidak biasa. Ini enak. Kenapa mereka belum datang? Mungkin sedang dalam perjalanan. Reservasi bagus, tidak ada orang di sini. Mereka datang, mereka datang. Gao Wen lakukan tarian seksi cepat. Aku tidak peduli, aku takut kalian tidak tahan. Kami akan tahan. Di mana leher bebek favorit Song Nuan? Di sini. Tidak perlu, aku tidak mau makan. Makanlah, ini favoritmu, makan, kami pesan ini untukmu. Makanlah. Hanya satu gigit? Kalau begitu aku yang makan. Aku tidak mood makan, kalian main saja, aku pergi. Jangan, kami sudah bayar. Benar, ini uang hasil jerih payah kami. Kami memesan seluruh tempat ini. Apa? Kalian. Kita minum koktail hari ini, oke? Satu jenis berbeda untuk setiap orang, tidak boleh sama. Oak? Oak. Minum dulu ya. Anda berempat sangat beruntung. Selamat telah memenangkan. Grand prize you spend I pay restoring kami. Tidak hanya makanan dan minuman gratis. Yang harus Anda nantikan adalah Miss Lisa, Queen Dancer kami, yang akan menampilkan tarian yang menggoda hanya untuk Anda. Mari kita sambut Miss Lisa ke panggung. Ganteng banget. Lisa. Dia benar-benar menunjukkan sikapnya dengan berpakaian seperti ini. Beri dia kesempatan saja. Ini konyol. Aku ingin dia menghilang dari pandanganku. Ini hanya candaan, lupakan saja. Ya? Kamu. Itu karena ini tidak terjadi padamu. Song Nuan. Mesum. Tunggu, Song. Lihat. Sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Ini sudah cukup meriah. Mungkin kita tidak cukup tulus? Cepat bangun. Kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Aku beritahu kamu Zhang Sheng, meski aku tidak tahu bagaimana kamu membuat Song Nuan marah. Tapi aku mengerti dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang buruk. Song Nuan itu gadis yang baik. Setelah aku tanya dia, aku akan kembali dan balas dendam. Aku bersumpah pada tiang bendera ini. Aku belum pernah melakukan hal yang begitu jahat sebelumnya. Ini terlalu menjijikan, aku tertipu oleh kebohonganmu.
Zhang Sheng, aku beritahu kamu berhasil dalam satu percobaan. Secara statistik mungkin. Tapi karena berbagai faktor lingkungan, peluangnya terjadi rendah dalam kehidupan nyata. Setidaknya kita menunjukkan keinginan untuk meminta maaf kan? Bahkan jika Song Nuan tidak mengatakannya mungkin hatinya berubah. Berdasarkan otak bodohnya aku ragu. Tapi Zhang Sheng, aku melihatmu dengan cara baru karena hari ini. Biasanya aku merasa kamu memiliki citra yang sombong. Hari ini kamu mendengarkan saranku, merusak citramu dan melakukannya dengan baik. Gadis normal pasti akan sangat tersentuh sungguh. Bisakah kamu memberiku ide yang realistis? Apakah kamu punya yang lain? Metode yang lebih mudah untuk meminta maaf. Benar-benar tidak ada. Semua lucon yang kamu mainkan pada Song Nuan sangatlah rendah. Jika aku adalah Song Nuan, bahkan jika kamu berlutut, aku tidak akan memaafkanmu. Kami sedang mencoba brainstorming untuk Zhang Sheng. Jangan terlalu negatif. Seandainya aku tahu dia begitu sulit untuk ditangani, aku tidak akan melangkah sejauh ini sebelumnya. Bagaimana kalau menelepon Song Nuan? Telepon apa? Dia pergi terlalu cepat, ponselnya ada padaku. Song Nuan sendirian di Shanghai setiap hari. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu di dalam. Akan lebih baik jika kita bisa bersama dengan anak itu. Aku merasakan hal yang sama seperti kamu. Jangan khawatir, aku sudah bertaruh pada separuh hidupku yang kedua. Untuk pekerjaanmu, tidak ada banyak yang perlu ditunggu. Kamu benar. Tapi kita setidaknya membutuhkan rumah di Shanghai. Perumahan sangat mahal di Shanghai, dari mana kita mendapatkan uang untuk itu? Ini uang. Menjual rumah. Sore ini, aku memposting berita bahwa kita menjual rumah kita di situs web Ganji. Aku menerima 6 panggilan dalam beberapa menit. Aku membatalkan postingan itu dengan tergesa-gesa. Maka rumah ini tidak akan menjadi milik kita dalam beberapa saat. Bagaimana konsultasi ini denganku? Bukankah ini ultimatum untukku? Tidak, bukan itu. Aku ingin memahami lebih baik dulu. Aku sudah melakukan percakapan serius dengan seorang agen real estate dari situs web Ganji. Dia memberitahuku bahwa tempat kita berada di distrik sekolah permintaannya sangat tinggi. Dan pembeli untuk rumah kita harus membeli dengan tunai dengan harga tinggi. Jika aku bernilai sesuatu, aku kira kamu juga akan menjualku di internet. Dengarkan dirimu sendiri, apa yang kamu bicarakan. Aku menelepon Song Nuan. Ini dari orang tua Song Nuan, apakah aku harus menerimanya atau tidak? Jangan-jangan. Halo Paman. Ini Yo Gege. Song Nuan meninggalkan ponselnya di tempatku dengan tergesa-gesa. Apakah ada yang mengkhawatirkan? Gege, biarkan aku bertanya. Apakah Song Nuan baik-baik saja di JM? Cukup baik. Lalu mengapa dia memberitahuku bahwa dia mengundurkan diri? Apakah kamu tahu alasan untuk ini? Mungkin tekanannya terlalu besar. Kalian berdua adalah teman. Bisakah kamu mendorongnya atas namaku? Bantu dia tenang. Kamu katakan padanya bahwa kami akan segera mengunjunginya di Shanghai. Mungkin kami akan sampai di sana dalam beberapa hari. Oke, saya mengerti Paman. Bagus. Orang tuanya belum sampai di Shanghai. Ketika mereka tiba di Shanghai dan mengetahui fakta-fakta ini, bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Kamu membuat masalah besar. Benar-benar sulit dikendalikan. Kita perlu menyelesaikan masalah ini sebelum mereka tiba. Masalah sebesar ini dan kita belum memberitahu Song Nuan. Apa ini tidak apa-apa? Song Nuan sedang berada di titik kritis, kita seharusnya tidak mengganggunya dengan panggilan kita tanpa alasan. Ketika kita sampai di sana, kita bisa memberinya kejutan yang menyenangkan, bukankah itu bagus? Kejutannya mungkin terlalu besar. Dalam beberapa hari kita telah menjadi pengangguran tunawisma dan gelandangan. Keadaan tidak seburuk itu. Bukankah saya sudah merencanakan semuanya? Dan saya pikir koordinasinya sangat sempurna. Pikirkanlah saya mengundurkan diri dari Fuzhou. Saya dipromosikan ke Shanghai.
Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa orang di sebelahmu ini. Orang yang berdiri di sebelahmu adalah Wakil Presiden Song. Bukankah kamu bangga pada dirimu sendiri? Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Cepat beli rumah kalau tidak saya merasa sangat terombang-ambing. Terombang-ambing apa? Kamu perlu memeriksa beberapa penjual bahkan ketika membeli kol. Membeli rumah tidak semudah itu, ambil waktu Anda jangan terburu-buru. Lalu kapan menurutmu kita harus memberitahu Song Nuan? Kita akan memberitahunya ketika kita menemukan rumah kita. Pergi ke sana. Ini, bagaimana kamu bisa parkir seperti ini? Apakah kamu tidak punya moral? Kamu hampir menabrak saya, kamu tidak tahu? Apa yang kamu lakukan? Kamu keterlaluan. Ini di Shanghai. Ayo pergi. Tunggu. Tunggu apa? Bagaimana kamu bisa parkir seperti ini? Apakah kalian berdua orang tua Song Nuan? Bagaimana kamu tahu siapa kami? Kami tidak mengenalmu. Seperti ini saya adalah rekan Song Nuan saya di sini untuk menjemput kalian. Apa kamu bercanda? Saya bahkan belum memberitahu Song Nuan bahwa saya akan datang, bagaimana kamu bisa tahu? Mungkin ini penipu dan penipu yang bersedia melakukan investasi. Kita punya masalah, dia mungkin memiliki data dari penjualan rumah kita di Fuzhou. Paman Bibi, jangan pegang kami. Kalau kamu tidak melepaskan saya akan menelepon 110. Bibi tolong lihat lagi. Saya Zhang Sheng dan ikan buntal. Lidah besar. Zhang Sheng? Itu kamu baik-baik saja? Tidak masalah, tidak lagi gagap? Tidak ada efek samping yang tersisa? Tidak. Kami tidak bisa mengenali Anda dengan seragam pasien. Tepat sekali, Bibi Paman. Kesini mari kita ngobrol di mobil, kita tidak bisa parkir di sini. Bagaimana kita bisa menerima ini? Ini bukan apa-apa. Ayo, kami seharusnya tidak merepotkan Anda. Ini agak mengejutkan. Kalau begitu silakan masuk mobil dulu, biar saya bantu. Tidak apa-apa. Saya khawatir ini akan mengganggu Song Nuan. Itulah mengapa saya tidak memberitahunya waktu kedatangan yang spesifik. Paman Bibi, saya sudah memesan kamar untuk Anda di hotel. Anda bisa tinggal sesuka hati selama Anda mau. Di sini mari bersulang. Selamat datang. Berapa harganya untuk 1 malam? Itu tertulis di atas sana. 1 malam. Harganya 1 mesin cuci. Paman Bibi. Zhang Sheng, terima kasih. Anda boleh kembali setelah selesai. Tidak, saya harus mengantar Anda ke kamar. Tidak, kami bisa melakukannya sendiri. Kami bisa melakukannya sendiri. Hanya 1 malam. Paman Bibi, apakah Anda khawatir tentang biayanya? Hotel ini adalah mitra kami Feng Hua. Tidak ada biaya untuk Anda hanya perlu menandatanganinya. Ayo pergi. Oke Paman Bibi, Anda bisa istirahat sebentar dulu. Saya akan menunggu Anda di restoran Cina di lantai bawah. Zhang, tolong jangan repot-repot seperti ini. Tidak repot sama sekali, saya akan memesan dulu, Anda istirahat saja, oke? Terima kasih, tidak repot. Kami akan turun sebentar lagi. Mengapa Zhang Sheng memperlakukan kami dengan sangat baik? Terutama ketika kami hampir membunuhnya. Mungkinkah dia tertarik pada Song Nuan kami? Tidak heran. Song Nuan tiba-tiba bicara tentang berhenti. Mungkinkah karena Zhang Sheng ini, dia benar-benar membuat Song Nuan kesal dengan pendekatannya? Bagaimana mungkin? Saya sudah bilang pada Song Nuan bahwa dia tidak boleh menghabiskan uang dari pacarnya hanya dari orang tuanya. Ini bagus, sekarang kita semua terjebak dengan ini. Pacar apa? Saya pusing hanya mendengarnya. Tidak, Anda yang telepon. Suruh Song Nuan ke sini, saya harus menanyakannya langsung. Oke. Pak, kami sudah menyiapkan semua makanan untuk Anda. Terima kasih. Paman Bibi, semua hidangan sudah ada, mungkin kita bisa mulai dulu? Tidak, kita harus menunggu Song Nuan. Ayah, Ibu.
Kenapa kamu di sini bersamanya? Ayo pergi. Tunggu sebentar, duduklah. Duduklah. Saya harus bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa bersama dengannya? Paman, begini ceritanya saya. Jangan menyebarkan kebohongan pada ayahku. Song Nuan katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa karena Zhang Sheng punya niat buruk padamu? Tidak. Kalau tidak, lalu kenapa menyediakan mobil mewah untuk kita? Dan menginap di hotel bintang 5? Ini. Tidak, Paman, begini ceritanya. Song Nuan dan saya beberapa waktu lalu memang ada ketidakcocokan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf padanya. Memintanya untuk memaafkan saya. Memaafkan? Apa yang terjadi, Song Nuan? Katakan pada ibu ada apa? Katakan padaku ada apa? Cepat katakan, ibu. Memaafkan? Memaafkan apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan pada putriku? Bukan begitu, Paman. Permainan apa yang kamu lakukan? Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak punya hubungan apapun dengannya. Tidak ada hubungan? Lalu apa maksudmu dengan melakukan adegan ini? Paman pertama, jangan emosi dulu. Jelas, baiklah. Saya yang mengejarnya, dia tidak merespon saya. Tidak mengakui Anda. Apa yang terjadi? Katakan pada ibu. Zhang Sheng, saya minta maaf. Usia putri saya masih muda, jadi ada banyak hal yang belum bisa dibicarakan sekarang. Ya, Paman, saya mengerti ini. Kita kesampingkan dulu masalah perasaan, tapi masalah pekerjaan Anda harus membantu saya. Anda harus meyakinkannya untuk tidak meninggalkan perusahaan. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan putri saya. Saya cukup peduli padanya. Putri, jika kamu tidak senang bekerja di perusahaan JM, kamu bisa pergi kapan saja. Bekerja saja di perusahaan ayahmu. Ayah kali ini datang ke Shanghai untuk memberikan dukungan padamu. Song Nuan, ayahmu ingin menjadi VC sebuah perusahaan di Shanghai. Ayah. Zhang Sheng, aku yang bayar makan kali ini. Jangan, Paman, biar aku saja yang bayar. Pelayan minta bonnya. Halo pelanggan, totalnya 5.842 yuan. Hah? 5.842. Ayo ke sini. Kamu duduk saja. Ambil kartunya. Oke, ikut aku. Laosong. Zhang Sheng, jadwal CEO Wang minggu depan sama kamu atau sama Song Nuan? Sama dia, aku bantu cariin. Semangat. Song Nuan mau? Kasih ke aku, ngapain melotot? CEO Wang suruh kamu bawa dia balik, jangan buang waktu. Baiklah. Zhang Sheng cuma pura-pura aja, jangan beneran lompat. Kamu pegang aku, jangan sentuh aku. Tahu nggak? Panjang total sungai Suzhou itu 125 km. Lebar rata-ratanya 50 meter. Debit airnya per detik 10 meter kubik, ketinggian air minimumnya 2 meter. Sekarang lagi pasang. Terus dalamnya pasang berapa? Aku nggak cari datanya, pokoknya kamu pegang aku erat, jangan beneran lompat, jangan sentuh aku. Kamu anggap aku bodoh ya?
Aku perkirakan. Tinggi jembatan ini 20 meter, meskipun beratmu 70 kg. Kecepatanmu saat nyemplung ke air sekitar 1979 meter per detik. Kayak mobil 70 mil jam yang tiba-tiba nabrak air. Diam-diam. Aku peringatkan kamu bukan atlet renang. Jangan pernah lompat sekali lompat kamu sudah tamat. Sudah diam. Nggak bisa. Aku nggak bisa buang-buang waktu, menakut-nakuti kamu. Aku harus telepon dulu, aku harus telepon, 120 aku harus siap-siap. Kenapa dia belum datang juga? Kamu ngapain? Ada bencana. Masalah apa? Kamu akan tahu begitu lihat. Dia mau lompat? Pegang erat. Song Nuan, kamu akhirnya datang, coba kamu bujuk Sang Sheng. Aku kasih tahu, dia bilang kalau kamu nggak maafin dia akan lompat bunuh diri di depan kamu. Kalau kamu nggak pergi, kamu akan menyesal selamanya. Dia mau lompat cepat, dia mau lompat itu, nggak ada hubungannya sama aku. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia, oke? Kamu nggak ngerti, kamu akan menyesal. Aku nggak mau pergi, hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Beneran bisa mati kalau lompat? Seharusnya iya. Kalau gitu kamu lompat aja. Menurutmu ini menarik? Kamu itu psikopat di mataku. Selalu memaksa orang lain untuk memperhatikanmu. Dulu selalu menggangguku, aku tahan. Main segala macam trik padaku, aku tahan. Sekarang kamu melakukan ini, bahkan cara minta maafmu juga dengan memaksa orang. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku. Tidak bisakah kamu cukup baik untuk melepas aku? Kamu hanya ingin mendengar aku memaafkanmu, tidak masalah aku maafkan kamu. Apa sudah cukup? Bisakah kamu melepas aku? Aku tahu kamu tidak akan melompat ke bawah, tapi aku benar-benar ingin memberitahumu. Jangan buang waktu orang lain, lakukan sesuatu yang lebih bermakna. Song Nuan. Naiklah, dia sudah pergi. Sang Sheng, dia tidak bisa berenang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu cepat selamatkan dia. Hati-hati. Sang Sheng, aku datang. Apa yang harus dilakukan? Lompat dari sini, masih bisa hidup. Informasimu tidak terlalu akurat. Kamu tidak bilang Suzhou sangat dingin. Kamu tidak bilang kamu benar-benar ingin melompat juga. Itu kecelakaan. Jangan bilang mulai hari ini, aku penyelamatmu. Po, saat aku melompat ke bawah, aku masih baik hanya minum seteguk air. Aku hanya ingin naik, kamu melompat dan menekanku lagi. Apa kamu akan mati jika tidak membual? Aku bilang, begitu kamu keluar aku memberikanmu CPR. Pergi. Berhenti kalian berdua. Kamu masih hidup bisa dianggap beruntung. Hanya sayangnya meskipun sudah seperti ini, Song Nuan masih belum memaafkanmu. Bukankah dia sudah bilang bahwa dia memaafkan Sang Sheng? Aku bilang pikiran ilmiah maskulimu tidak bekerja dengan baik. IQ-mu sangat rendah. Pada saat itu ketika dia bilang, aku maafkan kamu, apa kamu puas? Artinya aku mohon kamu berhenti berpura-pura. Aku bilang pikiran gadis ini lebih rumit daripada mempelajari kosmologi, benar kan? Benar-benar rumit. Kamu benar-benar ingin menyerah? Aku tidak punya ide lagi. Aku sudah mencoba segalanya, gadis ini benar-benar terlalu keras kepala. Berita terbaru, dia akan kembali ke perusahaan besok untuk mengambil barangnya. Ini kesempatan terakhirmu, kamu harus memanfaatkannya, Sang Sheng. Tapi sebenarnya aku sudah mengenalnya begitu lama, dan aku belum pernah melihatnya begitu tegas. Itu karena dia pernah ketemu seseorang kayak Sang Sheng sebelumnya. Bagaimanapun aku udah bikin drama besar. Apapun yang bisa dilakukan nenek-nenek, aku udah lakuin semua. Dia masih nggak mau bergeming, jadi aku bingung mau ngapain lagi. Jangan sok jadi korban ini, karena kamu terlalu kejam dan keterlaluan. Siapa yang suruh dia ngadu ke mamaku?
Ngadu? Betul. Itu nggak benar, apa kamu salah paham? Song Nuan bilang ke aku. Mamamu duluan yang nyari dia buat nanya-nanya tentang kamu. Karena kamu nggak pernah cerita ke mamamu apa yang kamu lakukan, dia harus lewat Song Nuan. Dia cuma khawatir sama kamu. Dia nggak pernah ngaduin kamu. Ya, dia nggak pernah bilang ke aku. Dia takut itu bakal ngerusak harga dirimu. Biar aku kasih tahu harga diri cewek itu lebih kuat lagi. Apalagi kamu udah bikin dia malu. Di depan seluruh perusahaan. Oke, berhenti ngitungin. Semua kesalahan kecilku oke. Mari kita bicara secara konstruktif tentang bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini. Kali ketiga adalah yang terbaik, ini sudah kali ketiga. Dan Song Nuan sepertinya nggak mau berubah pikiran. Aku bingung mau ngapain lagi. Betul. Apa dia mau melakukan apa yang dia lakukan? Mempermalukan diriku sendiri dan berjalan-jalan di perusahaan untuk dilihat semua orang. Apa dia bakal senang kalau begitu? Ini nggak buruk. Apa? Sangat bagus, kamu gila. Gak ada banyak contoh kayak gini di internet. Biar aku cari. Lihat-lihat ini. Ambil-ambil apa ini? Aku bilang Zhang Sheng, kamu serius banget. Kamu keren banget. Apa ini oke? Ini keren banget. Aku bilang kamu cewek kecil. Magang di GM itu kesempatan berharga. Kamu udah kerja keras buat dapetinnya, nggak ada yang minta kamu mengundurkan diri dan kamu malah ngeyel mau berhenti. Direktur Hao, aku berterima kasih atas perhatianmu selama ini. Song Nuan. Diam. Song Nuan, aku akhirnya ngerti gimana perasaanmu. Jadi, Berapa per meter persegi? 68 yen 000. Ini berarti 100 meter persegi bakal menghabiskan 6 yen 800,000. 50 meter persegi akan membutuhkan 34,000. Uang itu diperlakukan seperti tisu toilet di Shanghai. Bagaimana dengan harga perumahan di lingkungan sekitar? Distrik nyaman yang baru saja Anda kunjungi memiliki nilai terbaik di area ini. Pemiliknya tinggal lebih dari 5 tahun dan penjualan ini dapat menghindari pajak transaksi yang besar. Ini sudah sangat murah, ini berada di dalam ring, dalam kota lokasi utama. Penjualan rumah kami di Fuzhou ditambah tabungan kami totalnya 200,000. Kami hanya bisa membeli 30 meter persegi di sini. 30 meter persegi ini setelah dikurangi ruang publik, dapur dan kamar mandi. Sisanya mungkin hanya cukup untuk satu tempat tidur. Keluarga kami bertiga di dalamnya mungkin akan saling bertabrakan setiap kali berbalik. Sungguh menyedihkan, namun menyedihkan. Rumah tua dari tahun 90-an. Masa sewa 70 tahun hanya akan tersisa sepertiga. Arg. Saya mengerti. Kami terlalu serakah mencoba memudahkan perjalanan putri kami ke tempat kerja. Tidak, kita harus mencoba memperluas pemikiran kita. Kita harus memeriksa rumah di sepanjang jalur kereta bawah tanah, tidak peduli seberapa jauh, kita bisa mempertimbangkannya. Ini ide yang bagus. Ayo pergi. dahulu kala Yo sesuatu Wang menyalakan api pada monyet untuk bersenang-senang. 11 si setidaknya tersenyum padanya. Dan saya telanjang sesuatu yang sangat merendahkan, sangat memalukan. Song Nuan tidak memberikan reaksi apapun. Apalagi yang bisa saya lakukan, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Anda berbicara tentang Raja Yu, dari dinasti You, yang menipu para bangsawan dengan menara beacon darurat. Raja Yu adalah kaisar ke-12 dari dinasti You Barat. Dia adalah penguasa terkenal yang bodoh dalam sejarah. Saya seorang pangeran terhormat dari keluarga saya. Bisakah saya dibandingkan dengan kaisar bodoh? Tendang dia langsung ke Gunung Kunsan. Ke Kunsan, agak terlalu berlebihan, tetapi lebih mungkin ke bandara Shanghai. Koreksi lain, karena kita sudah membahasnya, 11 adalah selir favorit Fusai Raja Wu, juga Diao Chan.
Mereka semua wanita cantik bukan? Apa itu Song Nuan bukan apa-apa? Berani dia mengabaikan saya. Wow, dengan tubuh yang bagus ini. Bagaimana Anda bisa mengabaikannya? Biar saya lihat. Itu biasa saja. Lihat otot dada saya, lihat perut six-pack saya. Bisakah Raja Yu dari dinasti You menandingi ini? Zhang Sheng, saya harus merendahkan diri karena kepercayaan diri Anda. Tidak, itu cinta diri. Mereka memiliki kepercayaan diri karena memiliki modal, ini hal baik bahwa Anda menerimanya. Zhang Sheng, Anda sangat maskulin hari ini, benar. Apa gunanya itu? Apakah Anda tidak melihat Song Nuan berbalik dan pergi tanpa kata-kata? Mungkin Anda bisa membiarkan saya. Jangan mencoba apapun lagi, saya akan menendang Anda jika Anda mencoba lagi. Hari ini adalah yang terbaik yang bisa kulakukan, oke? Ketika hujan turun atau ibumu menikah, kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak bisa berbuat banyak. Itu tidak buruk. Kamu mengiklankan lebih dari 100 meter persegi di situs Gangji, benar? Itu 108 meter persegi di situs Gangji. 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dengan ruang makan, kedua kamar tidur, menghadap ke selatan, rumahnya sangat rapi. Seperti model ini, semua lantai memilikinya. Berapa total harganya? Aku sudah menghitungnya untukmu, hampir 2 juta. 2 juta? Ini dia. Biarkan saja yang ini, agak jauh tapi ada kereta bawah tanah. Termasuk beberapa dekorasi interior kecil. Dan beli beberapa perabot sederhana. Kita masih perlu menyimpan beberapa biaya hidup. Agak ketat. Paman kamu bisa mendapatkan pinjaman. Menurut situasimu cicilan hipotek, sekitar 8 yen 000 per bulan. 8 yen 000. 8 yen 000. Aku sangat puas dengan tempat ini. Bukankah benar bahwa kamu akan segera mulai? Aku sudah hidup sampai usia ini, bagaimana aku masih bisa berhutang semua ini? Bagaimana aku bisa melihat teman-temanku dengan lurus? Kalau begitu jangan lihat mereka. Kami mencari dari dalam keluar lalu dari luar ke dalam. Butuh banyak usaha untuk menemukan tempat yang bisa diterima ini. Hanya untuk mendukung rumah di Shanghai. Jika kamu tidak bisa melihat teman lama, maka buatlah beberapa teman baru. Apakah aku seseorang yang mudah mengubah prinsipku? Aku tahu kamu tidak. Jika kamu bisa, maka lakukanlah untuk membeli rumah ini. Kamu bercanda? Bagaimana kamu bisa melakukan ini di depan orang lain? Nak, kemarilah. Kami setuju, mari tanda tangani kontrak. Bahan pakaian ini cukup bagus, biar aku yang melakukannya. Oke. Kamu mulai pekerjaan barumu besok. Tarik perutmu. Hanya ketua yang punya perut. Bos, Berbalik dan biar aku lihat. celana-celanaku harus cukup panjang untuk menunjukkan posturku. Halo. Song Nuan, kamu di mana? Aku di rumah. Apakah kamu tidak terlalu berubah-ubah hari ini? Kamu lihat apa yang dia lakukan. Kamu masih bersikeras untuk keluar dari jam. Ah? Song Nuan dipecat? Berikan teleponnya ke ibu, pegang ini. Aku harus menghibur di sini sedikit. Itu. Song Nuan? Kamu dipecat? Bibi Chen. Nuan? Ini Ibu Gege? Biar aku bicara dengannya. Halo Ibu Gege. Ibu Song Nuan? Aku pikir Song Nuanmu sangat kasihan.
Aku dengar dia dipecat dari GM. Belum genap sebulan, apa yang akan dia lakukan sekarang? Ibu Gege, jangan bicara omong kosong. Song Nuan, kami mengundurkan diri sendiri. Aku mengerti dia mengundurkan diri, Kita harus melindungi harga diri anak. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu orang lain. Ibu Gege, dengarkan aku baik-baik. Ayah Song Nuan, kami akan mulai sebagai wakil presiden perusahaan Huitong besok. Huitong adalah perusahaan besar. Menurutmu Song Nuan, kami perlu menderita di perusahaan lain? Huitong? Aku belum pernah dengar Huitong. Itu bukan tempat di mana kamu bisa berbicara dengan bebas. Dan kamu mendengarkan orang lain dan diintimidasi. Berbalik. Berhenti bergerak. Aku tidak tahu, tapi minum sampai masuk rumah sakit saat wawancara. Gege, kamu ditempatkan di departemen penjualan, tugasnya adalah minum dengan orang lain. Seorang gadis sendirian, apa yang akan kamu lakukan jika ada yang mengganggunya? Apa itu? Aku pikir. Aku tidak akan bicara denganmu lagi, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku mencoba menghiburnya dan dia mengatakan hal-hal aneh. Seperti dia mengejekku. Mereka kesal sekarang ini, makanlah buah. Wanita seperti ini menggangguku, kamu benar-benar tidak bisa banyak bicara dengan orang luar, orang dari luar kota. Orang ini tidak punya sopan santun. Nuan, jangan khawatir, sudah diputuskan. Setelah ayah mulai di Huitong besok, aku akan memberitahu sumber daya manusia untuk memberimu pekerjaan segera. Ayah berjanji padamu itu akan lebih baik daripada magangmu di departemen administrasi di GM. Tidak ada masa depan di sana, datanglah ke perusahaan ayah. Kita bisa menjauh dari anak kaya itu. Mengganggu putriku setiap hari membuatku marah, hanya memikirkannya. Benar, aku setuju ayahmu mengelola perusahaan besar seperti itu. Kamu bisa bekerja di departemen manapun yang kamu inginkan. Biarkan putriku istirahat di rumah selama beberapa hari. Setelah aku sampai di kantor, aku akan menyiapkan semuanya untukmu, kemudian kamu bisa datang bekerja. Bagus, sekarang kalian berdua bisa pergi kerja bersama. Aku akan merasa tenang. Ya. Aku sudah memutuskan. Aku akan kembali bekerja di GM. Kenapa? Aku tidak ingin jadi pengecut lagi. Kamu di kantor? Aku di bawah. Ingat apa yang ayah bilang, jangan terlalu melayani atau terlalu sombong. Kalau kamu merasa sesuatu itu benar, pegang itu sampai akhir. Ayah akan selalu mendukungmu. Aku mengerti. Ayah, semangat! Semangat, nak. GM, aku kembali. Huitong, aku di sini. Shanghai, aku di sini. Mereka memberiku ruang kantor pribadi. Pemandangan dari sini adalah area paling ramai di Shanghai. Aku dengar mereka meninggalkan 2 memo rahasia. VP Song, semua orang sudah di ruang rapat. Benarkah? Kamu duluan, aku akan segera menyusul. Baiklah. Kamu dengar ada rapat sebentar lagi. Mengangkat Bapak Song Guangming sebagai wakil presiden. Dory Cabang Shanghai Huitong Investment Limited Company bertanggung jawab atas manajemen bisnis cabang Shanghai. Silakan sambut VP Song. Halo semuanya, nama saya Song Guangming. Saya percaya, jika saya memimpin kalian dengan kerja keras kita, perusahaan Huitong kita akan lebih baik dari sebelumnya. Seperti nama saya akan memimpin kalian, baik dalam karir keluarga atau masa depan kalian. Saya akan memberikan prospek yang cerah. VP Song, kenapa tidak kamu yang umumkan pengumuman berikutnya? Baiklah.
Huitong Investment Limited Company. Kantor pusat telah menetapkan strategi berikut. Setelah penyelidikan dewan, keputusan berikut telah dibuat untuk keluar dari pasar Cina Selatan dan membubarkan cabang Shanghai dari Huitong Investment Limited Company. Apa? Apa ini? Beri kami penjelasan. Jaket ini sangat hangat. Terima kasih. Saya dengar dari gegelari telanjang. Lari bikin kamu masuk angin? Ambil dan pakai ambil. Terima kasih. Masuk. Direktur Chen, Anda memanggil kami? Gimana minumannya? Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu berapa? Jangan nari di meja lagi setelah 3 gelas. Tidak, Direktur Chen. Saya sudah berlatih toleransi saya dengan gila-gilaan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada dasarnya saya bisa minum sebotol vodka dan warna dan detak jantung saya tetap sama, tanya saja Hao Xiao Chuan. Xiao Chuan benar kan? Kalau begitu saya kasih kalian tugas. Tugas apa? Ada klien dari Timur Laut, biasanya Wang Xiaofeng, yang bawa kalian. Tapi kami terima telepon. Kami belum bisa bertemu dengan klien penting kami yang lain selama 2 tahun. TAPI hari ini dia menghubungi kami untuk making malam. Jadi klien Timur Laut ini. Terserah kalian berdua ada masalah? Tidak ada masalah. Jangan sampai dia tahu kalian berdua magang. Jangan khawatir, kami jamin dia tidak akan tahu. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Detail kontrak sudah dibahas, dia akan bawa stempel hari ini. Pastikan dia senang dengan minumannya. Dan buat dia stempel kontrak misi selesai. Kami tidak bisa. Maksudnya kami tidak bisa? Direktur Chen, maksudnya klien Timur Laut tidak bisa menanganinya. Jangan anggap enteng klien Timur Laut ini. Membuat dia mabuk dengan senang tidak mudah. Terakhir kali setelah minum dengannya Huan Xiaofeng dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Tidak mungkin kalau begitu Direktur Chen. Direktur Chen, jangan khawatir, ini pertama kalinya kami dapat tugas penting seperti ini. Meski kami minum sampai mati, kami akan menyelesaikannya. Kamu gila. Kamu hampir merusak kesempatan bagus. Saya takut kami tidak bisa melakukannya tanpa manajer Huang. Justru itu tujuannya tanpa manajer Huang. Dengan begitu kami bisa membuktikan kemampuan kami sendiri. Kalau tidak, departemen penjualan akan mengira kami magang tidak melakukan apa-apa. Itu masuk akal, tapi saya dengar orang Timur Laut itu benar-benar bisa minum. Kalau manajer Huang minum sampai dirawat di rumah sakit, kami akan minum sampai mati.
Ini sempurna, saya sudah banyak berlatih toleransi sebelumnya. Mari kita lihat seberapa jauh saya berkembang. Kamu harus menghentikannya, kalau tidak dia akan minum sampai mati. Apa? Baik, saya mengerti. Apa yang kamu lakukan? Rumahmu kebakaran? Rumahmu kebakaran. Aku harus pergi. Ini jam kerja mau kemana? Kamu tidak ingin mempertahankan pekerjaanmu? Ada sesuatu yang terjadi pada Gege, aku harus menyelamatkannya. Bahkan jika Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak ada apa-apa. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi saat ini. Wakil Presiden Song. Jangan panggil aku wakil presiden lagi. Wakil presiden apa? Perusahaan sudah tidak punya lagi. Presiden Chen Wei-chen menyuruhku menyampaikan padamu bahwa dia sangat menyesal kepadamu dan dia tidak tahu Dewan akan membuat keputusan seperti ini. Dia tidak bisa kembali dari Australia sekarang. Dan dia bilang dia tidak bisa menghadapimu sekarang. Sudah berlalu. Sekarang aku tidak tahu harus berkata apa kepada keluargaku. Xiao Chuan bilang Gege harus minum dengan orang-orang timur laut. bukankah itu hanya minum? Zhao Xiaochuan suka melebih-lebihkan, tidak ada yang serius. Tapi dia tidak terdengar seperti itu juga toleransi Gege. Bayangkan jika dia gagal dalam hal minum ini. Dia mungkin benar-benar kehilangan pekerjaannya. Apa yang akan kamu lakukan jika pergi? Minum menggantikannya? Aku bagaimanapun aku teman Gege. Aku tidak bisa hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa pergi selama jam kerja. Apa yang akan kamu katakan? Aku belum memikirkannya dengan matang. Aku punya ide, ayo. Maaf Direktur Hi, maaf. Direktur Hi, aku. Aku flu yang cukup parah, sepertinya demam juga. Benar, dengan cuaca seperti ini dan bermain-main dengan pakaian yang sedikit, kamu pasti akan sakit. Kalau begitu pulang dan istirahatlah, jangan bekerja lagi. Oke, tapi aku baru saja minum obat dan sedikit pusing. Aku takut jika aku menyetir dan tidak sengaja tertidur itu akan berbahaya. Bisakah kamu meminta Song Nuan mengantarku pulang? Song Nuan, Ya, kamu sibuk. sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan laporan yang kamu minta. Zhang Sheng sakit, bisakah kamu mengantarnya pulang? Oke, tidak masalah. Terima kasih Direktur Hi, terima kasih. Halo Xiao Chuan, ada apa? Bukankah itu hanya minum? Mudah, jangan khawatir tentang itu. Pak, belok kanan di lampu berikutnya. Ambil jalan memutar sedikit. Kita lagi ngapain sih? Ngambil senjata. Lianya udah nunggu. Gege, kamu gak boleh masuk, kamu gak boleh masuk. Kenapa? Kamu harus kasih alasan dulu. Di sana gak ada alasan, kamu cuma gak boleh masuk. Kamu bisa mikir jernih gak sih? Kalau aku gak masuk, gimana kita bisa tanda tangan kontrak? Kalau kita gak tanda tangan kontrak, besok kita keluar dari perusahaan. Gak, kalau kamu masuk kita langsung keluar dari perusahaan. Kenapa? Gak ada kenapa, kamu cuma gak boleh masuk. Otak kamu korslet ya? Kamu gak mau kasih tahu alasannya dan kamu gak mau biarin aku masuk. Aku takut kamu bakal bikin klien kabur kalau kamu minum terlalu banyak. Kamu bercanda? Dengan toleransi aku sekarang, gimana aku bisa bikin klien kabur? Gege, sebenarnya toleransi kamu gak membaik sama sekali. Kelakuan kamu waktu mabuk juga belum berubah. Terakhir kali 2 goresan di wajahku. Itu dari waktu kamu mabuk. Dan mencakar aku. Jadi itu artinya kamu bohong sama aku? Gak, Gege, dengerin aku. Kita udah selesai. Kita udah selesai.
Zhao Xiaochuan, kamu udah bawa aku ke jurang kematian, kamu tahu gak? Gaga, jangan panik ya. Gimana aku gak panik? Aku bilang aku tanda tangan perjanjian militer sama Direktur Chen. Gege, dengerin aku, kalau aku gak tanda tangan kontrak sama klien hari ini, aku gak bakal bisa balik ke departemen penjualan. Deng Aaron aku. Kamu tahu gak susahnya aku buat bisa masuk ke GM? Zhao Xiaochuan. Zhao Xiaochuan, aku benci kamu. Aku benci kamu, aku benci kamu. Dengerin aku punya rencana gimana, aku bisa nyakitin kamu? Aku punya rencana. Biar aku selesai, aku beneran punya rencana. Percaya sama aku. Gugup? Ada apa sih yang bikin gugup? Biar aku bilang meskipun kita teman. Gak perlu memaksa diri sampai taruhan nyawa. Perlu sampai serius banget gitu? Kamu punya potensi buat jadi ekstrim. Selamat datang, silakan lewat sini. Terima kasih. Kamu cuma ikutin arah aku, nanti aku yang tanggung jawab sama semua konsekuensinya. Kamu cuma perlu ingat kalau kamu Yao Gege dan aku Zhao Xiaochuan. Tarik napas dalam, tarik napas dalam. Tarik napas dalam. Tarik napas, tarik napas. Tarik napas lagi. Lagi. Sekali lagi. Lagi. Oke, kita akan menyelesaikannya, siap? Saya siap, ayo mulai. Direktur Chen, Manajer Huang, kalian akhirnya. Presiden San, apa kabar? Siapa kalian berdua? Direktur Chen dan Manajer Huang ada rapat mendadak di jadwal mereka tidak bisa menghindarinya. Jadi mereka meminta saya untuk menemani Anda. Saya Zhao Xiaochuan dari Departemen Penjualan. Ini rekan saya Yao Gege. Apa kabar Presiden San? Bagaimana kabar semuanya? Menyurat Yang, Anda katakan maksud Anda adalah Direktur Chen dan Manajer Huang harus melayani klien yang lebih penting. Benar kan? Presiden Gao, saya sudah menantikan pertemuan kita lagi selama 2 tahun. Anda terlalu baik, maaf terlambat, saya harus menunggu beberapa teman kami. Tidak apa-apa. Hari ini, saya membawa beberapa teman. Anda tidak keberatan kan? Teman Anda adalah teman kami, tepat sekali. Selamat datang di Mon America. Sir Chen sangat ramah. Kalau begitu Jackie, masuklah. Saya datang. Direktur Chen, apa kabar? Jackie. Chen Jian. Xia Gao ini pacar saya. Apa kabar? Direktur Chen, apa kabar? Baik-baik. Anda lihat itu? Saya bahkan membawa segel perusahaan. Mengerti artinya? Begitu Direktur Chen Anda datang, saya akan mengambil segel ini dan mencap kontraknya. Artinya apa? Artinya kesungguhan saya untuk bekerja sama dengannya. Oke, dia punya klien besar yang harus dilayani kan? Kalau begitu saya tidak akan mengganggunya lagi. Presiden San, jangan pergi. Tunggu sebentar Presiden San. Ini yang dikatakan chairman kami, dia bilang Anda Presiden San punya pengetahuan khusus tentang anggur putih, itu sebabnya dia meminta kami hari ini untuk membawa beberapa botol koleksi pribadi untuk Anda. Mereka bilang akan segera datang begitu rapat mereka selesai. Koleksi pribadi? Hanya untuk klien VIP. Saya tidak terlalu mengerti, mungkin Anda bisa mencicipi dulu. Setidaknya 10 tahun. Tuangkan anggurnya. Ayo Presiden San. Dua 12 tahun, kamu benar-benar seorang ahli. Tidak 15 tahun ahli. Pelayan hidangkan makanannya.
Aili, hampir pulang? Supnya sudah siap, bahan-bahan untuk hidangan sudah disiapkan, makan malam akan siap tak lama setelah kalian berdua pulang. Tidak. Ini hari pertama kerja. Rekan-rekan saya ingin mengadakan makan malam penyambutan untuk saya. Dan saya. Oh Song Nuan. Dia meminta saya untuk meminta izinmu agar tidak makan malam karena dia sibuk malam ini dan tidak bisa pulang tepat waktu. Saya sudah menyiapkan semua hidangan ini. Bagaimana bisa kamu bilang tiba-tiba tidak akan pulang? Tidak apa-apa, simpan saja di kulkas. Kita bisa memakannya lain hari. Tidak apa-apa, oke, saya harus pergi. Mereka sedang mencari saya. Oke. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Apa yang terjadi? Tidak menjawab telepon, tidak merespons blog saya. Tidak, saya harus melihat apa yang terjadi. Tidak mungkin mereka sudah siap untuk menandatangani kontrak. Jika kamu masuk sekarang bisa merusak kesepakatan. Huang Xiaofeng menelepon, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengangkatnya? Angkat sekarang. Bukan itu, jika saya mengangkatnya apa yang harus saya katakan pada pertanyaannya tentang status kontrak? Angkat dulu. Halo Mener Huang. Bagaimana kabarmu? Semuanya berjalan baik? Berjalan baik. Berapa banyak anggur putih yang kamu minum? Apakah kamu mendapat energi kedua? Kenapa suaramu terdengar begitu sadar? Tentu saja berkat latihan minum selama sebulan. Saya tidak minum lebih dari 1 botol, saya bisa mengatasinya. Bagus. Apakah mereka sudah mencap kontrak dengan segel mereka? Belum, tapi sebentar lagi. Cepat selesaikan ini. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang kecil, tidak ada dari kalian yang akan tetap di departemen penjualan. Kamu dengar saya? Kamu tidak perlu khawatir, ini sangat mudah. Kamu dengar itu? Jika kita tidak bisa mendapatkan kontrak, kita tidak akan bisa tetap di departemen penjualan. Selama kamu tidak masuk dan membuat kekacauan, mereka pasti akan menyelesaikan misi. Apakah kamu punya kebiasaan masuk ke kamar mandi pria? Keluar. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mereka di mana? Saya sudah mengurus semuanya. Mengurus? Misi selesai. Cap stempel. Saya tidak minum terlalu banyak, saya tahu. Jangan tertidur. Saya bisa berjalan sendiri, saya tahu. Berhenti main-main, tunggu sebentar, teleponnya berdering. Bisakah kamu melakukannya lebih pelan? Apa kamu mencoba membunuhku? Ayo. Ini dari rumahmu, angkat teleponnya. Saya tidak akan mengangkatnya, katakan pada mereka bahwa saya tidak ada Orang di sini. tuamu benar-benar tidak menyukaiku, jika saya mengangkat telepon mereka akan marah. Cepat angkat teleponnya. Ibu. Jangan bilang kita sedang bersama. Sungguh menyebalkan. Halo? Akhirnya kamu mengangkat teleponku. Kita sepakat makan malam di rumah hari ini, kenapa kamu tiba-tiba mengubah rencana? Bisakah kata-katamu dipercaya? Saya lembur, bukankah saya sudah minta maaf pada ayah? Ayah dan kamu. 1 lembur dan 1 lagi sibuk dengan perusahaan. Saya sudah menyiapkan banyak hidangan dan membuat semangkuk besar sup. Haruskah saya mencoba menjualnya di jalanan? Saudara Niu Aili. Itu kamu. Bisakah kamu setiap hari berhenti mengomeliku? Saya sangat lelah karena lembur. Saya hampir tidak bisa membuka mata karena lelah, kamu masih mengomeliku. Tolong berhenti mengomeliku. Bisakah kita membicarakan ini setelah saya pulang, bolehkah saya? Jangan bicara seperti itu pada ibumu. Bagaimana seharusnya saya bicara pada ibuku? Ibu saya sedang lembur.
Sangat lelah, saya tidak tahu apa yang ada di kepala saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Apakah saya terlalu? Tolong jangan marah. Saya bicara-bicara omong kosong. Tolong jangan marah, saya hanya terlalu lelah. Tidak apa-apa lelah. Kalau begitu cepat tidur, besok kamu harus bangun pagi. Oke itu. Kamu juga harus segera istirahat. Selamat malam. Ayo, jangan bersandar lagi. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Aku biasanya tidak bicara seperti ini ke ibuku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Sebenarnya itu berkah punya ibu yang cerewet. Seperti aku, ibuku tidak pernah cerewet setelah ayahku meninggal. Semuanya hanya menyalahkan. Bagaimana dengan Zhao Xiachuan dan Yo Gege? Aku menyuruh mereka untuk membawa Presiden San kembali. Kita sudah berjuang untuk mereka sepanjang malam. Mereka harusnya melakukan beberapa pekerjaan bersih-bersih untuk kita. Ayo pergi. Aku bisa jalan sendiri. Aku sadar karena kaget bicara sama ibuku. Jangan jatuh dari jembatan. Aili. Kamu sudah pulang. Istirahatlah kalau kamu lelah. Mau makan sesuatu? Aku sudah makan. Ada sup di panci, biar aku ambilkan untukmu. Aku bisa sendiri, istirahatlah. Oh iya, Song Nuan terlalu keras bekerja di GM. Sejak kamu mulai kerja baru, coba ajak dia kerja sama kamu. Maka dia bisa tinggal di rumah dan kalian bisa berangkat bersama. Aku tahu, istirahatlah, kita bisa lanjut bicara nanti. Kamu istirahat dulu? Lumayan. Kalian berdua bagus kali ini, aku akan catat di laporan. Benarkah? Siapa yang menjatuhkan wine barrel San di akhir? Itu Yo Gege. Benarkah? Itu kerja sama tim dengan Zhao Xiachuan, tidak bisa dilakukan sendirian. Benar, kerja sama tim. Bagus Yo Gege. Apa yang aku bilang? Toleransi alkohol bisa dilatih dengan praktek. Setelah pengalaman minum intens semalam melihat kamu. Kamu berdiri di sini, seperti tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan kalian berdua sudah melewati tantangan ini. Kalian mengambil langkah penting menuju menjadi profesional penjualan yang berkualitas. Benarkah? Aku punya obat mabuk, mau satu. Oke, kepalaku. Rasanya seperti ada gergaji merobek otakku. Ya ampun, rasanya sangat buruk. CEO Wang meminta semua intern untuk pergi ke toko serba ada di lantai 1. Menurutmu kenapa CEO Wang tiba-tiba memanggil kita?
Aku tidak tahu. Alasan kamu mencari kami adalah untuk... Jangan hanya berdiri di sana, datang dan duduk di sana. Duduk. Ayo. Aku percaya kalian sudah dengar tentang rumor yang beredar. Setiap kali bos mentraktir makan, itu tandanya saatnya memecatmu. Lalu apakah kamu memecat kami? Itulah sebabnya aku tidak mentraktir kalian. Aku tidak mau membuat kalian ketakutan. Hari ini, aku mengundang kalian sebagai perwakilan. Karena aku ingin ngobrol dengan kalian seperti teman. Ngerumpi? Ngerumpi tentang apa? Sebagai contoh, kita sudah cukup lama bersama JM. Apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang kalian sadari dari pengalaman itu? Apa yang membuatmu bahagia? Dan apa yang bikin frustrasi? Ayo santai saja. Anggap saja acara minum teh informal ini sebagai rangkuman fase. Siapa yang mau mulai duluan? Song Nuan, kenapa kamu tidak mulai duluan? Biarkan aku yang mulai. Aku awalnya tidak terlalu peduli dengan magang ini. Yang aku inginkan hanyalah mendirikan perusahaan besar milikku sendiri. Tapi setelah menjalani magang ini aku pikir, aku harus realistis melangkah maju satu demi satu. Apa ada hal lain? Tidak ada. Kamu melewatkan intinya. Yang seharusnya kamu dapatkan dari pertemuan hari ini adalah bagaimana hidup rukun satu sama lain. Zhang Sheng. Tidak peduli seberapa besar atau kecil bisnis yang sedang kamu bangun. Kamu tidak bisa bertindak semaumu, kamu harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Mari kita gunakan situasi dengan Song Nuan sebagai contoh. Bagimu mungkin itu hanya lelucon kecil. Tapi bagi orang lain itu penghinaan. Betul sekali CEO Wang, apa yang kamu katakan benar. Apa yang kulakukan itu salah, aku bersedia meminta maaf lagi kepada Song Nuan di depan semua orang. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kamu sudah minta maaf padaku berkali-kali. Baiklah, karena Song Nuan tidak keberatan. Maka kita tinggalkan saja begitu, dan tidak usah dibahas lagi. Selanjutnya mari bicara tentang apa itu ideal. CEO Wang, bukankah kata ideal agak terlalu ambigu? Dulu waktu kecil, kita semua pernah menulis esai tentang cita-cita kita. Tapi cita-cita pada waktu itu tidak terhitung. Sekarang setelah kalian masuk ke dunia kerja, aku yakin ideal kalian telah berubah. Mari kita dengar pendapat semua orang, apa cita-cita kalian? Aku ingin mengandalkan kerja keras sendiri untuk memiliki kehidupan yang stabil. Aku ingin menjadi tenaga penjualan yang hebat. Aku ingin menjadi asisten yang baik bagi tenaga penjualan. Aku ingin mendirikan diri dan berakar di kota besar ini. Aku ingin mengganti mobil kikiku dengan Audi TT. Aku ingin hidup lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin menjadikan generasi tua sebagai panutan, tapi saya harus menjadi lebih baik dari mereka. Apa yang kalian katakan tadi sangat bagus. Kalian semua adalah generasi muda, jadi kalian lebih tulus. Kalian lebih jelas memahami apa yang kalian inginkan. Terutama Zhang Sheng yang tidak terlena dengan kehidupan istimewanya. Dia punya aspirasi dan cita-cita sendiri, itu langka dan patut dipuji. CEO Wang, Anda tidak sengaja menghibur saya setelah mengkritik saya, kan? Anda berhasil membuat saya terpojok. Kalau saya tidak membuat kalian senang, bagaimana saya bisa mengirim kalian ke medan perang? Medan perang apa? Lihat ini. Manual kegiatan Team Building Outdoor Counter-Strike. Perusahaan kita akan melakukan kegiatan Team Building Outdoor. Bukan perusahaan, hanya kalian. Bagi kalian para magang yang lahir di tahun 90-an. Apa yang mungkin